undang-undang ini disahkan, dikeluarkan, dulu setingkat SMP masih bisa daftar jadi perangkat. Tapi sekarang setingkat SMP itu nggak bisa, minimal itu SMA dan harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Jadi ada banyak sekali syarat yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya, nah terkait persyaratan ini ya, teman-teman itu harus siap mental ya, karena banyak sekali kita saingannya dari tingkat apa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat sekalian. Selamat datang masih bersama saya di channel Mas Guru aja. Oke, apa kabarnya sahabat Mas Guru? Pada kesempatan kali ini Mas Guru ingin sedikit berbagi mengenai pendaftaran perangkat desa ya. Jadi lebih tepatnya syarat pendaftaran perangkat desa terbaru ya. Nah, apa saja sih syarat-syarat jadi perangkat desa ya? Mungkin dari sahabat sekalian itu ada yang berminat jadi perangkat desa ya, nanti bisa sahabat itu lihat-lihat dulu di video ini syarat-syaratnya, karena biasanya tiap tahun itu ada pendaftaran ya. Jadi tiap tahun itu biasanya dibuka pendaftaran, jadi teman-teman lihat-lihat dulu, belajar-belajar dulu syaratnya agar di tahun depan itu bisa siapkan dengan lebih baik. Baik, untuk selanjutnya, apa saja sih syarat pendaftaran dari perangkat desa terbaru tahun 2021? Jadi syaratnya itu nggak beda dari tahun 2020 ya, masih sama. Kemudian sebelum kita masuk ke syaratnya, Mas Guru pengen tahu dulu apa sih yang disebut dengan perangkat desa ya. Jangan-jangan kita pengen daftar jadi perangkat desa tapi nggak tahu apa itu perangkat desa ya. Yang pertama ya, perangkat desa itu adalah staf yang membantu tugas kepala desa, baik dalam tugas-tugas umum ataupun dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi tugas-tugas yang pengelolaan desa ya lebih tepatnya itu dilakukan oleh perangkat-perangkat desa ini ya, yang teman-teman ini nanti pengen daftar jadi perangkat desa itu. Jadi teman-teman itu harus tahu seksi urusan kewilayahan itu tugasnya apa, kepala urus apa, kemudian tata usaha itu tugasnya apa. Nah, teman-teman itu harus tahu tugas-tugas masing-masing dari perangkat desa. Kemudian perangkat desa ini terdiri dari sekretaris desa ya, kemudian kepala seksi, kepala urusan, dan kepala kewilayahan. Kemudian selanjutnya, untuk syarat-syarat terkait pendaftaran perangkat desa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tepatnya ini di pasal 50 ayat 1 huruf A sampai D, yang isinya adalah sebagai berikut. Sedangkan disimak ini adalah syarat-syarat sesuai dengan undang-undang. Karena nanti syarat-syaratnya ada dua ya. Ada syarat sesuai dengan perundang-undangan, ada sesuai dengan perda atau peraturan daerah, yang di tiap kabupaten itu biasanya berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda nanti tidak terlalu jauh ya, pasti ya di lingkungan itu saja ya. Yang pertama, pendidikan itu minimal SMA atau sederajat ya. Jadi di bawah SMA itu nggak masuk. Jika dulu ya pada waktu perda ini atau undang-undang ini disahkan, dikeluarkan, dulu setingkat SMP masih bisa daftar jadi perangkat. Tapi sekarang setingkat SMP itu nggak bisa, minimal itu SMA dan harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Jadi ada banyak sekali syarat yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya, nah terkait persyaratan ini ya, teman-teman itu harus siap mental ya, karena banyak sekali kita
Dari tingkat universitas itu banyak sekali yang pengen daftar. Kenapa? Karena sekarang jadi perangkat desa itu nggak kayak dulu ya. Kalau dulu itu di perangkat desa kayak nggak ada yang mau gitu ya, apa bayarannya kurang atau gimana. Tapi kok sekarang itu banyak yang mau, karena memang setelah undang-undang itu disahkan, itu sekarang perangkat desa sudah dapat gaji pokok ya. Gaji pokok itu setara dengan PNS ya, PNS yang baru diangkat ya. Dan itu mungkin juga ada tambahan-tambahan lain tergantung dari kabupaten teman-teman. Kemudian yang kedua yang syaratnya adalah minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Jadi minimal itu 20 tahun ya teman-teman. Jadi walaupun 18, 17 sudah punya KTP itu nggak boleh daftar. Dan maksimalnya 42 tahun. Kemudian selanjutnya adalah penduduk desa setempat yang kurang 1 tahun. Nah, untuk penduduk desa setempat ini sekarang ya, entah ini berlaku di seluruh kabupaten atau hanya di kabupaten saya, tetapi untuk poin 3 ini sekarang tidak harus penduduk setempat, jadi boleh penduduk dari luar daerah itu daftar, boleh sekarang. Bahkan kemarin itu, bukan kemarin ya, tadi ini sebelum saya buat video ini saya bertemu dengan orang-orang yang mau daftar jadi perangkat desa. Dan menurut informasi ya, satu desa kemarin ada 6 formasi yang kosong, itu sudah 90 pendaftar. Nah, 90 pendaftar itu enggak dari desa itu saja ya, jadi dari luar desa sekarang bisa masuk ke situ, bisa boleh daftar, boleh, jadi enggak terpaku. Jadi kalau teman-teman mau daftar di NTT misal loh ya, NTT mungkin di sana masih kekurangan ya, bisa boleh daftar ke sana teman-teman, boleh banget, boleh. Kemudian terkait syarat lain untuk pendaftaran itu diatur dalam Perda. Nah, itu syarat umumnya yang diatur pemerintah itu adalah itu tadi ya teman-teman. Untuk syarat lainnya itu tergantung oleh kabupatennya. Jadi tiap kabupaten itu beda. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, itu biasanya adalah nyerempet, jadi tidak apa ya, ya masih sama seperti itu ya. Kita lihat coba syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Kemudian kita cepat saja ya. Yang kedua adalah surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang 45, mempertahankan dan memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian surat pernyataan bukan pengurus partai politik. Kemudian surat pernyataan bekerja penuh waktu, surat pernyataan sanggup bekerja dengan kepala desa, surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Nah, ini kalau kita sudah diterima jadi perangkat desa, kita harus menetap di desa itu ya. Jadi kita nggak boleh punya rumah di luar desa, kita harus buat rumah di situ. Paling nggak ngontrak dulu kalau nggak punya uang untuk beli rumah. Kemudian fotokopi salinan ijazah itu dilegalisir oleh sekolah SD, SMP, SMA. Kemudian akte kelahiran dilegalisir biasanya oleh Dukcapil. Kemudian selanjutnya adalah legalisir surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran. Ini biasanya ini kartu tanda penduduk ya. Untuk kartu tanda penduduk itu biasanya ke kecamatan bisa. Kemudian legalisir kartu keluarga juga setingkat kecamatan mintanya. Kemudian untuk SKCK, kita harus buat SKCK nih. SKCK biasanya tergantung kabupatennya ya. Ada yang cukup di Polsek, ada yang mengharuskan ke Polres. Nah, itu nanti tergantung. Kemudian ke pengadilan negeri minta surat tidak pernah dihukum pidana, diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun. Kemudian ke pengadilan lagi kita minta surat putusan tidak dicabut hak pilihnya. Nanti saya punya suratnya, saya sudah buat. Nanti saya akan kasih tahu teman-teman besok ya di video selanjutnya ya. Kemudian surat keterangan kesehatan dikeluarkan oleh dokter pemerintah yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. Untuk surat kesehatan itu biasanya ada surat nabzanya juga ya. Untuk surat kesehatan rohani, jasmani, kemudian nabzah. Untuk pemerintah harus dikeluarkan oleh dokter pemerintah ya.
boleh kita check up itu di rumah sakit swasta, itu nggak boleh. Nah ini mungkin juga jadi strategi dari pemerintah ya. Ini karena banyak sekali antusiasnya, kita lihatnya itu berapa, saya mikirnya itu berapa pemasukan yang diperoleh oleh pemerintah nih, berapa pemasukan yang diperoleh oleh rumah sakit nih, banyak sekali, benar banyak sekali, hanya selembar kertas ya teman-teman. Nanti saya kasih tahu biayanya, habisnya berapa, ngurusnya berapa jam, nanti saya kasih tahu ya pada kesempatan video selanjutnya. Kemudian pas foto warna, ini biasanya tiap daerah beda. Kalau di tempat saya itu 3x4 sama 4x6, itu warnanya merah, jumlahnya masing-masing 2. Nah itu adalah sebagian kecil syaratan dari masing-masing perda atau daerah itu beda ya, kabupaten itu beda biasanya untuk persyaratan yang terakhir tadi. Kalau di tempat surat pernyataan itu ditulis tangan, dan itu hampir ada 10 surat pernyataan ya, itu banyak sekali, kita harus tulis tangan teman-teman, itu pegelnya kayak apa ya. Kemudian ada materinya juga, materinya itu 10.000, jadi kalau ada 10 kita keluar 100.000. Dan biasanya untuk materi itu harganya 12.000 ya teman-teman ya, jadi harus lebih lah. Oke, jadi itu mungkin ya sedikit penjelasan dari saya dari syarat-syarat pendaftaran perangkat desa. Ya mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya ya seperti itu. Nanti besok video selanjutnya saya akan kasih tahu nih sama teman-teman untuk beberapa kabupaten ya syaratnya apa saja. Oke, jadi demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan untuk teman-teman yang pengen daftar jadi perangkat desa itu mudah-mudahan terbawa ya, latihan soalnya juga ya, latihan terus. Oke, dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.